Shalom, bertemu dalam renungan hari ini ya, puji Tuhan. Kita akan membaca dan merenung-renungkan ayat firman Tuhan. Kiranya apapun yang kita baca dan renungkan hari ini benar-benar merasuk dalam hati jiwa roh kita ya. Dapat menjadi pelita dalam hidup kita. Dapat menjadi benih yang tumbuh di hati kita untuk dapat berakar, berbuah lebat ya. Untuk kemuliaan Tuhan, untuk memberkati siapapun yang ingin diberkati lewat kita ya. Dapat menuntun hidup kita. Amin ya, kiranya kita bisa saling menguatkan, saling membantu. Amin ya, karena kita seperti para rasul-rasul, murid-murid jemaat yang pertama yang saling membantu untuk bisa secara maksimal ya menyebarkan Injil. Amin ya, kiranya Roh Kudus selalu menyertai kita. Kiranya pertolongan Tuhan selalu kita terima ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahanmu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kepadamu lihat, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Amin ya. Amin. Kita akan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di pasal ke-9 ya, ayat 32 sampai 43. Judul perikopnya, Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun berbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Puji Tuhan. Di sini diceritakan kisah Petrus. Petrus menyembuhkan seseorang yang lumpuh dan membangkitkan seseorang yang baik hati dari kematiannya. Petrus berkeliling untuk
Di sini dikatakan mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah kepada orang-orang kudus yang di Lida. Jadi ada orang-orang kudus yang di Lida. Nah, waktu itu di sini dikatakan didapati seorang bernama Eneas yang 8 tahun berbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepada Eneas, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Nah, seketika itu juga bangunlah Eneas. Lalu orang-orang yang di Lida dan Saron melihat dia, kemudian berbalik kepada Tuhan. Puji Tuhan ya. Di situ orang-orang dikuatkan ya, karena mereka melihat mujizat kesembuhan di depan mata mereka. Dan di Yope, di sini dikatakan ada seorang perempuan yang bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Dikatakan di sini di Yope ada seorang murid perempuan, berarti ini bagian dari jemaat mula-mula ya, murid perempuan. Perempuan itu banyak berbuat baik dan ia memberi sedekah. Tetapi waktu itu ia sakit lalu meninggal. Kemudian dimandikan, dikasih ruang atas lah. Di ruang atas waktu itu dikatakan di Lida itu dekat dengan Yope. Jadi di mana Petrus menyembuhkan Eneas itu dekat dengan kotanya Dorcas, kota Yope atau Tabita ya, dalam bahasa Yunani-nya Dorcas. Nah, itu dekat. Nah, di sini dikatakan ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Ini di ayat 38 ya. Jadi murid-murid meminta Petrus untuk mampir ke kota Yope. Di sini dikatakan di ayat 39, maka berkemaslah Petrus, berkemas menuju kota Yope. Setelah sampai di kota Yope, Petrus ke ruang atas dan melihat janda-janda menangis ya, dan menunjukkan pakaian yang dibuat Dorcas. Kemudian Petrus menyuruh semua orang keluar. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus ia bangun lalu duduk. Puji Tuhan. Mujizat Petrus membangkitkan orang mati. Luar biasa. Lalu Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus berserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Puji Tuhan ya, mujizat terjadi. Saat ada di Lida, Petrus menyembuhkan seseorang yang bernama Eneas yang 8 tahun tidur karena lumpuh. Kemudian saat bertemu dengan Petrus, mujizat terjadi. Kota Lida dekat dengan kota Yope, di mana ada seseorang yang bernama Tabita. Di Yunani disebut Dorcas ya, namanya Dorcas kalau Yunaninya. Itu sakit kemudian meninggal. Dorcas ini orang yang baik hati, suka memberi sedekah. Kemudian murid-murid yang ada di Yope meminta Petrus untuk mampir ke Yope. Saat itu posisi Petrus ada di Lida. Kemudian Petrus datang ke ruangan atas, ke tempat mayat Dorcas berada. Kemudian meminta orang-orang keluar karena Petrus mau mendoakan. Dan mujizat terjadi. Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh, bisa berjalan dan membangkitkan Dorcas, seorang murid perempuan yang meninggal. Puji Tuhan ya, nama Tuhan dimuliakan lewat Petrus. Saat orang-orang di Lida melihat mujizat, orang lumpuh bisa berjalan, mereka berbalik kepada Tuhan. Amin ya, kiranya mujizat-mujizat itu tetap terjadi sampai hari ini ya. Amin ya, kita saling menguatkan, kita saling membantu, mendukung doa atau mendukung apapun ya yang kita bisa, seperti jemaat mula-mula ya.
Kiranya kita dikuatkan oleh Tuhan, punya hati yang benar-benar fokus kepada Tuhan, bukan hal yang lainnya ya. Aminnya. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Ku datang di tempat kudus-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku sujud, ku angkat tanganku, menyembah-Mu, oh Tuhanku. Hadirat-Mu Tuhan, ubah hatiku. Hadirat-Mu Tuhan, penuhi hidupku. Segala pujian dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Amin ya, puji Tuhan. Amin.